anak-anak semuanya, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu ya. Perkenalkan, saya Miss Kurnia. Dan saya Miss Ripka. Pemusik kita hari ini adalah Mr. Asep. Kami adalah guru-guru SMP Kristen Ketapang, Jakarta. Salam kenal semuanya. Anak-anak, kita akan memulai kebaktian sekolah minggu online hari ini. Apakah kalian sudah menyiapkan Alkitabnya? Mari kita mengambil sikap berdoa. Kita bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Anak-anak, mari dengan hati yang rindu, yang mengasihi dan menyembah Tuhan Yesus, kita mau menyanyikan pujian ini, Saat Kami Berkumpul. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini ya Bapak.
Kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu. Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, selama bulan Januari kita sudah belajar tentang pribadi Roh Kudus. Roh Kudus yang membimbing dan menuntun hidup orang-orang percaya. Nah, kali ini kita akan belajar karunia-karunia rohani yang disediakan oleh Roh Kudus bagi kita, anak-anak Tuhan. Walaupun berbeda-beda karunia, tapi satu Roh Kudus yang mengerjakannya. Berbeda-beda, tapi satu jua. Itulah tema kita hari ini. Luar biasa sekali ya, Allah kita yang kita sembah adalah Allah yang bekerja secara dahsyat dalam hidup kita. Mari anak-anak, dengan bersukacita dan bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian ini, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, suruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Anak-anak, sekarang kita mau mengakui segala dosa kita dan memohon anugerah pengampunan dari Tuhan. Hanya darah Yesus sajalah yang berkuasa menyucikan hidup kita. Hanya darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib, itulah yang memberikan kita selamat. Mari kita nyanyikan pujian Darah-Mu Yesus.
darahmu. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh. Ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menyanyi bagimu. Ku menyanyi bagimu. Ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus sucikan aku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan. Saya memberikan waktu untuk kita berdoa secara pribadi untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan kita kepada Bapa yang mengasihi kita. Ya Bapa, inilah doa pengakuan dosa kami kepadamu ya Bapa. Kiranya kami mohon belas kasihan-Mu, Engkau mengampuni kami ya Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita SMP Kristen Ketapang Jakarta. Praise
anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Selamat pagi teman-teman Tunas Remaja, Shalom. Jumpa lagi di kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Perkenalkan, saya Kak Paula. Yuk, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon pimpinan Tuhan dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami siap mendengar firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, selama bulan Januari ini kita belajar tentang pribadi Roh Kudus. Kita sudah belajar bahwa Roh Kudus itu bukan cuma sekedar energi atau kuasa, tapi seorang pribadi yang punya perasaan dan kehendak untuk melakukan sesuatu. Nah, kali ini kita mau belajar tentang berbeda tapi satu jua. Ini bukan bicara tentang kebinekaan tunggal ika ya, tapi tentang berbeda-beda karunia rohani yang diberikan oleh satu pribadi Roh Kudus kepada setiap orang percaya. Mari kita buka Alkitabnya dari 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Kita sama-sama baca ya. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Siapa nih di antara kalian yang pernah dengar istilah karunia rohani? Apa sih karunia rohani itu? Sesuai namanya, karunia artinya pemberian. Dan rohani itu berarti sesuatu yang dikerjakan secara supranatural, tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi nyata dialami. Jadi singkatnya, karunia rohani adalah pemberian Allah yang dikerjakan oleh pribadi Roh Kudus dan secara khusus hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, dalam memahami tentang karunia-karunia rohani, ada beberapa aliran gereja atau mungkin di antara kita juga yang memiliki pemahaman yang keliru dengan karunia rohani. Salah satu asumsi yang banyak orang pikir adalah karunia rohani itu dinilai sebagai tanda kerohanian yang tinggi. Mereka beranggapan kalau kamu bisa bernubuat, bisa berbahasa roh, bisa menyembuhkan dan melakukan mujizat, itu tandanya kamu itu ada di level kerohanian yang lebih tinggi.
Tidak heran mereka akan selalu menilai orang lain dari karunia rohani apa yang dimiliki. Kalau belum punya karunia bahasa roh, coba deh kamu lebih perbanyak baca Alkitab. Lebih perbanyak waktu doa sama Tuhan supaya Tuhan kasih karunia itu. Atau juga ada orang-orang yang menilai beberapa karunia rohani tertentu levelnya lebih tinggi dibandingkan karunia rohani yang lain. Misalnya, karunia berbahasa roh itu jauh lebih tinggi dibanding karunia mengajar. Atau karunia menyembuhkan orang sakit itu levelnya di atas karunia melayani. Mungkin ada di antara kita juga ya yang pernah berpikir atau melihat kenyataan seperti itu. Ada gereja-gereja yang sangat meninggikan bahasa roh dibandingkan karunia yang lainnya. Teman-teman, ini adalah pemikiran yang sangat-sangat keliru tentang karunia rohani. Dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Paulus sedang menegur jemaat Korintus yang juga punya pemikiran seperti itu. Jemaat Korintus sangat meninggikan karunia-karunia rohani sampai-sampai menjadi ajang show kesombongan diri. Di gereja bukannya saling melayani, malah saling adu jago karunia rohani. Wah, ini sih kacau banget ya keadaan gereja seperti itu. Tidak ada kasih, yang ada hanya kompetisi. Karena itulah Paulus menasehati jemaat Korintus di ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jelas sekali ayat ini menyatakan bahwa karunia rohani itu semata-mata adalah pemberian karunia dari Roh Kudus. Di ayat selanjutnya kita baca, untuk orang percaya yang satu, Roh Kudus memberikan karunia yang satu. Kepada orang percaya yang lain, Roh Kudus juga memberikan karunia yang lain. Roh Kudus secara aktif memberikan karunia-karunia rohani itu. Bukan usaha dan kesalehan hidup kita. Jadi Roh Kuduslah yang secara aktif memberikan karunia rohani kepada setiap orang percaya. Dan pada akhirnya semua pemberian Roh Kudus itu bertujuan sebagai sarana kita bisa saling melayani dan berbuat baik satu sama lain, khususnya kepada saudara seiman kita. Untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Jadi karunia rohani itu gak ada level-levelan, apalagi adu jago-jagoan. Teman-teman, perlu kita ketahui dan ingat bahwa setiap kita yang sudah bertobat dengan sungguh-sungguh dan mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, maka pada waktu itulah Roh Kudus akan bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Seperti pelajaran kita minggu lalu. Roh Kudus akan memberikan setiap orang percaya minimal satu karunia rohani. Ada begitu banyak macam karunia rohani. Yang disebutkan Paulus di 1 Korintus 12 ayat 8-10 ini belum mewakili semua karunia rohani yang ada. Kalian bisa lihat lebih banyak lagi karunia rohani di Roma pasal 12 ayat 4-8 dan Efesus 4 ayat 11-13. Kalau gitu, apa yang seharusnya kita lakukan dengan karunia rohani ini? Tentunya kalau sudah diberi dengan cuma-cuma, maka kita harus menggunakannya dengan tanggung jawab. Karena itu mari kita perlu mengenali karunia rohani lewat tes-tes yang ada, tes karunia rohani. Salah satunya dengan link sebelah ini. Kalian bisa tes dan kalian bisa lihat apa sih karunia rohani yang kurang lebih Tuhan berikan bagi kalian. Tentu tes karunia rohani ini bukan bersifat mutlak, berarti cuma itu saja karunia rohani kalian. Tapi kalian perlu mengenalinya, perlu mengembangkannya lewat pelayanan-pelayanan yang kalian lakukan, baik di gereja maupun di lingkungan sosial kalian. Karena itu jangan cuma berhenti sekedar tahu apa sih macam-macam karunia rohani yang saya punya. Tapi mulailah menggunakannya untuk pelayanan kita bersama di gereja maupun di lingkungan sosial. Ayo kita mau terlibat aktif melayani untuk saling memperlengkapi dan membangun tubuh Kristus. Jangan malas-malasan atau egois, gak mau peduli dengan sesama kita. Dan jangan juga timbul iri hati di dalam hati kita. Karena Roh Kudus sudah bekerja secara unik bagi diri kita masing-masing. Maka tidak usahlah membandingkan diri dengan orang lain.
tetapi fokus berpikir bagaimana saya mengembangkan dan menggunakan karunia rohani ini bagi kemajuan kerajaan Allah. Mari teman-teman, kita bergandengan tangan, saling melayani satu sama lain, menjadi satu komunitas Gereja Kristus Ketapang yang menjadi berkat, yang terutama bagi keluarga kita, bagi gereja kita, bagi lingkungan sekolah dan masyarakat, bahkan bisa sampai ke seluruh dunia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kalau Engkau terus memperlengkapi kami dengan karunia rohani untuk kami boleh melayani Engkau dan bahkan memajukan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Biarlah Tuhan, sejak kami masih remaja, kami boleh mengenali dan kami sungguh rindu menggunakan setiap karunia rohani ini dengan tanggung jawab dan sungguh boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati setiap kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat mencari dan mengembangkan karunia rohani yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, mari kita semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong papa mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah itu kita bisa ke GKK, maka berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Anak-anak, mari kita memberikan persembahan yang terbaik dengan hati yang penuh sukacita. Yuk kita nyanyikan pujian, Ku Berikan Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ku beri persembahan kepada Tuhanku. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan,
datanglah segera, segera, datanglah segera. Mari kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta di kerajaan sorga, puji syukur Tuhan buat hari ini yang telah Kau berikan kepada kami. Bapa, kami berdoa buat persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak-Mu, yang Kau berkati setiap pemberian dari mereka ya Bapa. Kau berkati juga orang tua mereka, Kau berkati setiap pekerjaan dari orang tua mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia. Biarlah Bapa, Kau berkati bangsa kami, biarlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan Yesus nantinya. Dan kami juga berdoa buat rencana sekolah kami untuk mengadakan PTM atau tatap muka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati apapun yang menjadi rencana sekolah kami untuk mengadakan sekolah onsite. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat kesehatan daripada kami semua, baik Bapak Ibu guru, baik anak-anak, yang Kau berkati Tuhan agar kami bisa menjalani hari-hari kami dengan lebih baik nantinya. Terima kasih Bapa, doa kami yang kami sampaikan kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan untuk saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu anak-anak. Salam sehat dan tetap sukacita. Sampai bertemu di kebaktian online minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.